Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang mekanisme penyaluran BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang sebelumnya namanya BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Nah, untuk tahun 2023 ini namanya berganti menjadi BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyaluran dana BOSP pada tahun 2023 ini. Namun sebelum saya lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, berikut ini penjelasan tentang mekanisme penyaluran bantuan operasional satuan pendidikan pada tahun 2023. Nah, di sini untuk mekanisme penyaluran BOS untuk tahun 2023 ini berbeda dengan tahun 2022. Kalau tahun 2022 mekanisme penyaluran BOS-nya itu ada 3 tahap, yaitu tahap pertama 30%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 30%. Nah, untuk tahun 2023 ini dirubah menjadi 2 tahap dan namanya juga berubah. Namanya adalah BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Kalau yang tahun 2022 namanya masih BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Untuk tahun 2023 ini menjadi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dan penyalurannya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama 50% dan tahap kedua 50%. Untuk tahap pertama paling cepat disalurkan bulan Januari, paling akhir bulan Juni, karena ada 6 bulan dari bulan Januari sampai Juni. Kemudian untuk tahap 2 paling cepat disalurkan bulan Juli atau paling akhir bulan Oktober, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya sama seperti tahun 2022, penyaluran dana BOS tahun 2023 dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana tahun anggaran sebelumnya. Misalkan seperti ini, di tahun 2023 kita mempunyai sisa dana di tahun 2022 atau silpa di tahun 2022 sebesar 1 juta. Sedangkan untuk dana BOS tahun 2023 untuk 1 tahun misalkan itu ada 50 juta lah, misalkan seperti itu. Nah, untuk mengetahui anggaran BOS untuk tahun 2023 pernah saya jelaskan di video sebelumnya, seperti yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, untuk tahun 2023 untuk tahap pertama, jika ada silpa atau sisa anggaran tahun 2022 di tahun 2023 itu untuk tahap pertama akan dipotong sebesar silpa atau sisa anggaran yang ada. Misalkan tadi saya bilang untuk tahun 2023 anggaran BOS-nya untuk 1 tahun misalkan 50 juta. Jadi dibagi 2 hasilnya 25 juta. Jadi per tahap 25 juta. Tahap 1 25 juta, tahap 2 25 juta. Kemudian sisa anggaran tahun lalu atau tahun 2022 itu 1 juta. Maka di tahap 1 yang sebelumnya 25 juta akan dikurangi 1 juta karena ada sisa anggaran tahun 2022. Maka tahap 1 yang akan cair adalah jumlahnya 24 juta. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini mulai tahun 2023 skema pemotongan penyaluran akan diberlakukan bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan pelaporan. Jadi pada sekolah yang terlambat melakukan pelaporan dana BOSP ini, maka akan ada pemotongan. Di sini waktu rekomendasi penyaluran tahap 1. Nah, untuk waktu rekomendasinya paling cepat kan bulan Januari, paling akhir itu bulan Juni. Jadi ada waktu 6 bulan.
Kalau tidak cair bulan Januari, maka akan Februari dan seterusnya. Paling akhir tuh bulan Juni. Kemudian waktu rekomendasi penyaluran tahap 2 paling cepat adalah bulan Juli dan paling lambat bulan Oktober. Kemudian maksimal lapor tahap 1. Nah, maksimal pelaporan tahap 1 itu adalah bulan Juli. Kalau misalkan telat di bulan Juli, pelaporannya dilakukan bulan Agustus, maka akan dilakukan pemotongan 2%. Kalau kita melakukan pelaporan tahap 1 di bulan September, maka ditambah menjadi 3%. Dan kalau kita telat lagi sampai bulan Oktober, maka dijadikan pemotongan 4%. Jadi jumlahnya ada 9% kalau kita telat sampai bulan Oktober untuk pelaporan tahap 1. Nah, untuk maksimal pelaporan tahap 2 di sini maksimalnya bulan Januari tahun 2024. Kalau kita telat pelaporannya, misalkan di bulan Februari, akan ada pemotongan 2%, di bulan Maret 3%, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi akan ada pemotongan jika kita telat menyampaikan laporan penyaluran. Nah, laporan penyaluran ini kita lakukan di aplikasi Arkas pada setiap satuan pendidikan. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP untuk tahun 2023. Jadi teman-teman, sebelum mengerjakan RKS untuk tahun anggaran 2023, teman-teman harus bisa memahami tentang BOSP yang baru di tahun 2023 ini. Nah, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.